Ya, Anda harus berwaspada dengan suara hati. Ya, haruslah Anda berwaspada dengan suara hati. Patutlah hati ini berdebar-debar cepat mau pulang ke rumah. Rupanya ada perkara yang akan berlaku. Suara hati merupakan kesedaran dari dalam batin seseorang bahawa dirinya berkewajipan mutlak untuk selalu menghendaki apa yang terjadi, kewajipan serta tanggungjawab. Ya, tanggungjawab dari kehendak itulah bergantung kebaikan. Sebagai manusia, dengan kehendak berbuat, dia dapat berhak untuk mengetahui apa yang menjadi kewajipan serta tanggungjawab mereka. Suara hati sering juga disebut suara nurani atau kata hati. Ya, kata bisikan hati, suara batin. Tetapi kata-kata hati biasanya lebih dominan kepada hal-hal yang menyentuh hati dalam kehidupan yang kita jalani. Seperti perasaan sedih, pilu. Walaupun kedua kata-kata yang sama menyangkut tentang hati dan perasaan. Namun ada perbezaan masing-masing dalam istilah suara hati tersebut. Setiap insan mereka punya suara hati yang tersendiri. Ya, atau kita pernah mendengar suara batin, bisikan hati. Ya, ada bezanya antara bisikan hati dan bisikan syaitan, ya. Ya, bisikan hati daripada batin kita yang murni, ya, mengajar kita sesuatu untuk ke arah kebaikan, ya. Ya, puisi singkat suara hati dan lain sebagainya dan berkaitan dengan suara hati, ya, kita ada 3 puisi tentang suara hati, ya. Salah satu di antaranya puisi suara hati tersebut, walaupun terkadang terhalang rintangan, ya, kata demi kasih sayang telah terangkai ataupun terungkai, akan tetap tersirat walau terkadang terhalang rintangan. Walau macam mana pun kita cuba memikirkan, kita menimbang tarakan apa yang datang dari suara hati, ya, suara hati dari jiwa kita yang murni, ya. Ya, kita kadang-kadang dengan suara hati kita itu membimbing kita ke arah yang lebih baik. Sebelum kita melakukan sesuatu, hati kita berkata-kata, berhati-hati, ya, berhati-hati, jangan pergi dulu. Tunggu selepas waktu maghrib misalnya, ya. Itu suara hati yang murni, ya. Ya, ada orang maghrib pun dia rempuh, ya. Dia tempuh juga, ya. Jadi suara hati nanti akan mengatakan, nanti dulu. Duduk dulu di rumah, selesaikan dulu tanggungjawabmu kepada Ilahi, lepas tu baru keluar walaupun itu penting. Itu adalah suara hati yang murni, ya. Ya, rasa ini akan terus berjalan, ya. Walau terkadang terhalang rintangan, demi kasih yang tetap terangkai, merongkai, akan tetap tersirat dari suara hati kita, ya. Bersama damai tenteram di hati, bersamamu tiada pernah menyesali. Biarlah ku terus terlena dengan suara hatiku yang murni, bersama alunan kasih yang setia. Ya, kata-kata hati ini ku lebur dalam keinginan, ku rangkai bersama harapan, ku rangkul dalam kesetiaan, ku jadikan satu cinta kebahagiaan untuk mengharungi samudra suara hati, ya. Ya, mungkin kadang-kala suara hati itu boleh menghapuskan khayalan kita, ya. Mungkin boleh hentikan langkah kita. Ya, mungkin kita boleh membakar jiwa kita yang bergelora dalam api kemarahan yang membara. Namun kita tak akan pernah
boleh membunuh suara hati kita, ya, tidak boleh. Lantaran tahukah anda, dia adalah separuh hidup kita, ya. Lantaran kita adalah muzik irama yang terindah, ya. Dalam suara hati ada alunannya, ya. Jadi dia adalah segala-galanya, ya, bagi kita. Ya, inilah satu suara hati, puisi suara hati, ya, yang harus kita renungkan, kita gambarkan, kita fikirkan, ya. Ingin ku ceritakan suara hatiku, nada sunyi merintis, tembang merindu, ya, mengalun gelora jiwa dan raga ini, ya, silam tertinggal di lembah nurani, ya. Upayanya menyapu segala rintangan di jiwa dan raga, tetap saja tersisa catatan. Ya, bila rasa datang mengetuk pintu hati ini, biarkan dia membuat jendela-jendela terbuka luas. Karena gerak rasa hati adalah ruangan yang indah untuk ditempati. Biarkan dia melukis dinding-dinding hati ini. Kerana gerak rasa adalah warna-warni. Rasakan kehadirannya. Tapi bila pernah kurasakan sakit hati kerana kata-kata nista, itu bukanlah insan yang murni dengan cintanya. Kerana cintanya adalah kepalsuan. Cintanya bukan daripada suara hati, tapi dari pikiran yang porak-poranda, kusut, hampas, penuh dengan daki-daki kekotoran. Kini ku sedari arti sebuah kata hati. Ternyata hanya permainan pikiran saja, bukan suara hati. Kita dapat rasakan kebahagiaannya. Kita dapat rasakan kekecewaan. Apa yang akan berlaku? Sampai tak mengenal siapa diri kita sendiri. Karena kita tidak menghiraukan suara hati yang murni. Kita tahu mendongak kepala ke atas, bertanya-tanya sesuatu yang belum jelas, tanpa mengenal kehancuran yang akan datang. Sungguh sedih rasanya saat-saat kehancuran bila kita tidak mendengar suara hati. Ya, cara untuk menghargai dan memperhatikan tentu berbeda satu sama lain. Namun kepedulian akan keberadaan kita itulah yang terpenting. Pikirkanlah ya, pikirkanlah. Gabungkan dengan fikiran kita yang cerdas dengan suara hati kita. Kita semua kecewa ketika ucapan atau tindakan orang lain tidak sesuai harapan kita. Kadang-kadang diabaikan oleh teman-teman atau kegagalan di tempat kerja membuat kita merasa tidak berharga sekali. Kita mengalami emosi campuran yang bermacam-macam rasa, ya, seperti perasaan tidak disayangi, tidak dicintai, tidak diingini, dan tidak berguna dalam hubungan pekerjaan ataupun kehidupan ini. Tapi hati kita masih mempedulikannya, mengatakan sabar dulu, cari jalannya. Ianya seperti teman kita, ya,
Dia seperti teman kita. Jadi hal itu wajar kalau dalam kehidupan kita ni mengalami pasang surutnya hidup, pancaroba hidup, ya. Kita boleh meluapkan perasaan dengan membaca uh, kitab-kitab suci, ya, yang mendatangkan ilmu bagi kita supaya kita dapat berfikiran dengan jernih, ya, dengan fikiran kita yang luas, ya. Jadi dari itu suara hati kita akan membantu kita, ya, dengan gabungan ayat-ayat suci yang kita bacakan itu. Kita akan merasakan kita berharga ketika itu. Ya, suara hati tetap mengatakan, terus membaca. Terus buka kitab-kitab syurga itu. Jangan diabaikan. Jadi kata-kata tersebut mungkin tidak akan membantu menghilangkan perasaan sakit hatimu, tetapi dia dapat menenangkan seketika. Akan memberikan kamu tahu bahawa kamu bukanlah satu-satunya yang merasakan hal yang sama. Ya, kamu masih punya teman. Ya, dalam dada kamu masih ada sepotong hati yang selalu bersuara. Dengan waktu dan keyakinannya, perasaan merasa tidak berharga itu sudah berlalu, biarkan dia pergi. Yang perlu kamu tahu adalah menginspirasikan diri sendiri dengan fikiran yang positif. Ya, terima kasih suara hati. Ya, kamu sungguh jempol sekali. Kamu membuat kita merasa berharga sekarang. Sebelumnya kita tidak merasa kita berharga, dipinggirkan, ya. Kita tidak dipedulikan. Ya, patutlah hati ini berdebar-debar, cepat-cepat pulang ke rumah. Ada perkara yang buruk akan berlaku. Sepatutnya di waktu itu aku perlu ke pasar raya untuk mencari keperluan makananku sehari-hari. Andai kata kalau masuk ke pasar raya, tentunya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Tahukah anda, ketika aku tinggalkan rumah, aku menanak rendang, ya, memasak rendang di atas dapur. Aku tinggalkan rendang di atas dapur walaupun masih ada santannya. Rendang itu menjadi masak tanak sebenarnya setelah 2 jam. Ya, aku tergesa-gesa pulang ke rumah kerana mengikut suara hatiku. Tahukah anda? Rendang itu sedang mendidih menuju kekeringan dan kehangusan. Asap sudah mula keluar daripada periuk rendangku. Seandainya aku masuk ke pasar raya menghabiskan waktuku 2 jam, maka rumah aku menjadi rendang. Ya, itulah sejepit kisah puisi tentang suara hati yang aku boleh kongsikan untuk anda semua. Percaya pada suara hati kita, ya. Terima kasih atas waktu anda. Kita jumpa di lain waktu. See you for the next video, guys. Thank you so much. Bye. Love you.